Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel gua Frebel98. Di video kali ini gua akan kasih materi tentang ethical hacking. Nah, materi ini masih perkenalan, jadi materi ini nanti akan gua bagi di part-part yang mungkin cukup panjang. Bisa 5 atau enggak 10 lebih. Nah, jadi video kali ini kita bahas yang part 1 atau perkenalannya. Nah, di sini kita masuk ke slide 1. Nah, slide 1 ini apa sih peralatan atau setup yang diperluin sebelum kalian itu menjalankan ethical hacking. Nah, yang pertama itu pemilihan platform. Platform ini maksudnya adalah sistem operasi ya. Sistem operasi kayak Windows, Linux, dan sebagainya kalian harus pakai ketiga-tiganya itu. Jadi kalau nggak ada sistem operasi ya nggak bisa dijalankan lah. Nah, kemudian pemilihan platform ini bisa juga memilih kayak software untuk melakukan virtualisasi. Contohnya itu kayak VirtualBox, VMware, atau juga kalian bisa manfaatkan cloud seperti AWS atau Azure. Nah, virtual machine ini untuk menjalankan program-program yang nantinya akan dipakai untuk kegiatan ethical hacking ini, teman-teman. Nah, konfigurasi jaringan ini singkat aja ya. Jadi menyiapkan jaringan yang aman dan terisolasi untuk hacking lab, termasuk pengaturan subnet, firewall, dan kontrol akses. Jadi konfigurasi jaringan ini juga harus diperhatikan sebelum menjalankan ethical hacking. Nah, yang nomor 3 itu ada instalasi tools dan software. Nah, tools dan software ini ada beberapa macam ya teman-teman kalau di ethical hacking itu. Yang gua tahu itu ada Metasploit, terus ada Wireshark, dan yang terakhir itu ada Burp Suite. Nah, untuk sistem operasi untuk ethical hacking ini ya, kalian juga bisa menggunakan Linux karena Linux itu udah kayak apa ya namanya, maksudnya kayak dikhususkan untuk ethical hacking. Ada beberapa lah jadinya. Nah, untuk Linux ini gua nggak ngasih patokan harus pakai distro apa, tapi yang jelas untuk kali ini gua pakai Kali Linux tapi versi CLI atau tagnya aja, nggak berbasis grafik atau GUI. Nah, seperti itu. Yang keempat itu ada pengaturan server dan service. Nah, maksudnya ini menyiapkan server dan layanan yang diperlukan untuk simulasi seperti web server, database server, dan server aplikasi. Nah, ini maksudnya untuk apa ya? Sebagai kelinci percobaan atau sebagai target lah, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah keamanan dan etika. Nah, kalau ini juga harus diperhatikan lah sebagai sebelum apa ya, maksudnya kayak sebelum menjalankan ethical hacking itu ada beberapa aturan atau etika ya. Nah, etika ini memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan di dalam ethical hacking itu harus mematuhi prinsip-prinsip keamanan dan etika yang berlaku. Jadi sebisa mungkin nggak merugikan pihak manapun ya, meskipun kegiatan ini ya cukup berisiko tinggi sih. Tapi sebisa mungkin diminimalisir aja lah. Masuk ke slide selanjutnya. Jadi yang kali ini gua bahas adalah kalian harus memiliki dasar-dasar Linux ya. Dasar-dasar itu apa? Dasar-dasar itu kayak kalian harus hafal perintah Linux ya. Mulai dari yang pertama ini ada update dan upgrade package. Itu kayak komen untuk mengupgrade repository ataupun paket-paket di dalamnya. Nah, yang kedua ini kayak navigation file kayak copy, delete, terus ada apa lagi ya? Memindahkan file dari satu direktori ke yang lain dan sebagainya. Jadi kalian harus bisa lah. Nah, untuk yang ketiga ini ada sudo privilege. Sudo privilege itu kayak
apa ya, kalau di Linux itu ada strata atau tingkatan user ya untuk mengelola suatu lingkungan Linux. Jadi sudo privilege ini kayak tingkatan teratas dari sistem operasi Linux. Jadi kalau si user atau pengguna itu udah pakai sudo, jadi dia bisa melakukan semua kontrol-kontrol di dalam kontrol-kontrol di dalam sistem operasi Linux ya. Jadi tidak ada batasan. Nah, sedangkan untuk user biasa, biasanya itu ada tanda dolar. Itu dia bisa melakukan kayak modifikasi ataupun yang lain. Cuma dia dibatasi nggak bisa masuk ke file sistemnya. Nah, ini juga ada file system. File system itu kayak kalian harus memahami direktori dan struktur file system Linux lah. Dan lain sebagainya. Nah, dan bab pertama ini gue awalin dengan pengenalan ethical hacking. Ini ada beberapa chapter atau beberapa sub materi. Yang pertama itu pengertian keamanan informasi. Yang kedua itu ada cyber kill concept. Tiga ada konsep dasar ethical hacking. Dan yang keempat ada kontrol keamanan informasi. Ada juga hukum dan standar informasi ya. Ini. Nah, ke berapa tadi? Nah, kelima bab ini gue akan jelasin di presentasi kali ini satu persatu ya, sehingga kalian bisa paham atau ngerti lah. Nah, yang pertama itu pengertian keamanan informasi. Pengertian keamanan informasi adalah, kalau secara singkat ya, ini metode atau upaya yang dilakukan untuk melindungi informasi dari akses, penggunaan, atau perubahan yang tidak sah. Ini melibatkan penggunaan teknologi, kebijakan, prosedur, dan kesadaran pengguna untuk melindungi data dan sistem komputer dari ancaman seperti peretasan, pencurian, dan kebocoran informasi. Jadi konsep dasarnya keamanan informasi untuk ngamanin aset-aset penting atau aset berharga di dalam database ya, database ataupun data penting di dalam sistem. Jadi dia itu harus dijaga lah supaya tidak diakses oleh orang-orang yang tidak berkepentingan kayak gitu. Nah, ini ada elemen-elemen keamanan informasi ya. Yang pertama itu ada confidentiality atau jaminan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh mereka yang berwenang untuk memiliki akses. Jadi tidak ada pihak ketiga ataupun orang luar yang bisa mengakses informasi tersebut. Dan yang kedua ini ada integrity atau kepercayaan data. Jadi data yang di dalam sistem atau database itu dicegah perubahan, tidak ada yang bisa merubah ataupun istilahnya kayak datanya itu ya masih sama bentuknya, mulai dari segi ukuran dan kelengkapannya masih sama, tidak ada perubahan mulai dari ukuran dan lain sebagainya. Jadi ya masih kondisi normal lah. Dan yang ketiga ini ada availability, jaminan bahwa sistem yang bertanggung jawab untuk menyampaikan, menyimpan, dan memproses informasi dapat diakses bila diperlukan oleh pengguna yang berwenang. Jadi bisa diakses kapan saja lah. Dan yang keempat ini adalah authenticity atau karakteristik komunikasi, dokumen, atau data apapun yang menjamin keasliannya. Jadi dia data tadi itu dijamin keasliannya ya teman-teman. Nah, kelima ini ada non-repudiation. Nah, non-repudiation ini jaminan bahwa pengirim pesan nantinya tidak dapat menyangkal telah mengirimkan pesan tersebut dan bahwa si penerima tidak dapat menyangkal telah menerima pesan tersebut. Jadi kalau gua asumsikan di sini kayak tanda tangan digital jadi atau kesepakatan lah. Jadi dua belah pihak itu melakukan kesepakatan sebelum terjadi pertukaran data. Jadi dia itu melakukan pertukaran data itu secara sadar, enggak terpengaruhi oleh orang-orang lain ataupun yang kayak gitulah. Nah, bab kedua ini ada cyber kill concept. Cyber kill concept itu adalah
konsep pembunuhan cyber adalah cara efektif untuk menggambarkan proses di mana seorang peretas memasuki sebuah sistem dan menyerang sebuah organisasi. Model ini membantu organisasi memahami berbagai kemungkinan ancaman pada setiap tahap serangan dan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mempertahankan diri dari serangan tersebut. Di cyber kill konsep itu kayak proses di mana suatu peretas atau penyerang itu memasuki sebuah sistem dengan cara yang ilegal ya. Bedain lah antara ilegal dan legal. Kalau ilegal itu dia tidak ada persetujuan dari si pemilik sistem. Nah, kalau legal itu dia ada persetujuan terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan ataupun pengecekan lah. Ini ada cyber kill konsep metodologi. Nah, ini kayak proses-proses ya yang gua sebutin di awal tadi. Yang pertama itu reconnaissance. Reconnaissance itu kayak proses di mana peretas mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai target seperti informasi jaringan, sistem alamat IP dan sebagainya. Jadi tahap awal dari penyerangan sebuah sistem itu si peretas itu pasti nyari informasi terlebih dahulu di kayak website-website ataupun sumber-sumber lah sebelum dilakukan penyerangan. Yang kedua, weaponization atau analisa ya. Jadi setelah informasi tadi didapat dari sumber-sumber yang dia temui di internet, nah tahap selanjutnya itu adalah menganalisis data ya, yang ditemukan di internet tadi, serta menemukan cara untuk mengeksploitasi kerentanan. Nah ini proses yang kedua ini cukup cukup susah lah, karena dia itu harus menganalisis. Dan yang ketiga ini ada delivery. Tahap sebelumnya penyerang membuat senjata atau menentukan cara mengeksploitasi kerentanan. Di sini, saat proses pengirimannya, biasanya mereka menggunakan phishing, lampiran email palsu, dan backdoor. Nah, setelah penyerang menentukan senjata atau cara untuk mengeksploitasi keamanannya, nah tahap selanjutnya ini dia itu menentukan pengiriman atau pengiriman serangan. Nah, biasanya itu yang paling sering digunakan di saat-saat ini kayak ngirim lewat phishing, kayak link-link palsu gitulah. Nah, ada lampiran email palsu dan ada backdoor. Kayak backdoor itu kayak jalan belakang lah. Atau gua bisa katain tuh kayak aplikasi yang di dalamnya ada kode-kode rahasia yang bisa eksploitasi keamanan suatu sistem lah gitu. Nah, ini yang keempat ini ada exploitation, yaitu memicu kode berbahaya untuk mengeksploitasi kerentanan sistem operasi, aplikasi, atau server target. Jadi di tahap yang keempat ini si penyerang itu memicu kode berbahaya. Jadi maksudnya itu kayak kode yang ada di dalam phishing, lampiran email palsu, dan backdoor tadi dinyalain lah biar bekerja dengan apa yang diperintahkan si penyerangnya gitu. Jadi dia perlu ngaktifin dulu baru bisa ngeksploitasi keamanan sistem. Dan yang kelima adalah installation. Nah, installation ini si korban itu menginstal program berbahaya yang tadi dikirim oleh peretasnya itu ke dalam sistem operasi mereka. Penyerang akan menyuntikkan kode tersebut ke salah satu sistem target. Ini bisa satu ataupun langsung serentak biasanya. Atau enggak bisa lewat satu jalur dulu si komputer satu baru menyebar ke komputer yang lain. Ya, semacam virus lah. Dan yang keenam ini ada command and control. Nah, setelah instalasi, kemudian si peretasnya itu membentuk komunikasi dua arah antara sistem korban dan server yang dikendalikan. Selanjutnya penyerang melakukan eksploitasi jarak jauh atau di remote lah kode-kodenya itu. Dan yang terakhir ini action on objective. Musuh mengontrol sistem korban dari lokasi yang jauh dan akhirnya mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, masuk bab berikutnya. Di sini ada hacking konsep atau konsep ethical hacking lah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini ada pengertiannya. Apa itu hacking? Hacking adalah usaha untuk memasuki sistem komputer dengan memanfaatkan kerentanan yang ada untuk mencapai tujuan ilegal. Ini melibatkan seseorang yang mencoba memanfaatkan kelemahan dalam sistem
atau jaringan komputer dan mendapatkan akses tidak sah untuk mengubah atau mencuri data yang seharusnya tidak dapat diakses. Orang yang melakukan aktivitas hacking disebut dengan hacker. Nah, jika seperti itulah hacking itu kayak secara kasarnya itu suatu tindakan yang ilegal untuk memasuki sebuah sistem, di mana setelah masuki sebuah sistem itu dia modifikasi akses ataupun modifikasi akses. Setelah masuk ke sistemnya itu dia mengakses database penting yang seharusnya itu tidak ada seorang pun yang bisa mengakses di dalamnya gitu, teman-teman. Nah, ini ada keterangan lagi. Ethical hacking konsep ini pengertiannya adalah penggunaan keterampilan komputer untuk membantu organisasi dalam mengatasi kelemahan sistem mereka. Tujuannya adalah untuk membantu organisasi atau individu meningkatkan keamanan sistem mereka dengan mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh penyerang jahat. Nah, jadi yang tadi gua bilang di awal ini kayak pengertian dari ethical hacking. Jadi bedain antara hacking dan ethical hacking. Kalau ethical hacking itu kayak dia itu legal atau ada persetujuan dari pihak yang terkait ya sebelum dilakukan pemeriksaan atau enggak penetration testing. Jadi ada persetujuan dulu baru dilakukan pemeriksaan. Nah, beda lagi kalau hacking. Nah, kalau hacking itu dia langsung nyelonong aja masuk ke sebuah sistem tanpa ada persetujuan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini ada information security control atau kontrol informasi. Nah, yaitu pengendalian keamanan informasi, mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dan mengurangi risiko terhadap aset informasi organisasi. Jadi kayak mitigasi lah misalnya. Konsep keamanan dasar yang penting bagi informasi di internet adalah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Konsep yang terkait dengan orang yang mengakses informasi adalah autentikasi, otorisasi, dan non-penyangkalan. Informasi adalah aset terbesar suatu organisasi. Kayak gitu. Nah, ini ada masuk ke slide berikutnya. Information Security Law and Control. Nah, ini kalau diterjemahin itu kayak hukum dan standar keamanan informasi. Adalah peraturan dan pedoman yang dibuat untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama itu adalah ISO /IEC 27001. Terus ada NIST Cyber Security Framework dan GDPR atau General Data Protection Regulation. Nah, sedangkan hukum terkait keamanan informasi bisa berupa undang-undang perlindungan data, undang-undang cybercrime, dan regulasi sektor khusus, tergantung pada yurisdiksi masing-masing. Nah, oke teman-teman, jadi mungkin itu aja yang gua sampaikan pada pertemuan kali ini. Agak membingungkan emang, karena ini termasuk materi yang sebenarnya menurut gue ini nggak terlalu sulit, cuma sulit di bagian ngejelasin aja. Jadi semoga apa yang gue jelasin tadi bisa dimengerti oleh kalian-kalian semua. Oke, sekian, terima kasih. See you on next video.